Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya nama Muhammad Ruslan, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang manajemen pengajian dalam masyarakat yang disusun oleh teman kami, yaitu Ahmad Hafiki, Ali Muhtar, dan Siti Mabrurah. Baik, langsung saja pada materi, yaitu tentang manajemen pengajian dalam masyarakat. Manajemen pengajian dalam masyarakat ada berbagai macam, ya. Di antaranya adalah ada 10 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu manajemen pengajian di rumah ustadz atau kiai. Yang kedua, manajemen pengajian di langgar, surau atau masjid. Yang ketiga, manajemen pengajian dalam kelompok tahlilan. Yang keempat, manajemen pengajian dalam kuliah 7 menit. Yang kelima, dalam majelis taklim. Yang keenam, dalam kursus privat. 7, pengajian umum. Yang kedelapan, khutbah Jumat. Yang kesembilan, manajemen pengajian dalam hajatan keluarga. Dan yang ke-10 adalah manajemen pengajian pembinaan kepribadian muslim melalui ESQ, yaitu Emotional, Spiritual, and Caution. Kita bahas mulai yang pertama, manajemen pengajian di rumah ustadz atau kiai. Ya, di sini rumah digunakan sebagai sarana pembelajaran atau pengajian. Jadi santri atau orang yang hendak mengaji itu mendatangi rumah kiai untuk menuntut ilmu atau untuk belajar, ya. Jadi tempat yang digunakan adalah rumah Pak Ustadz atau rumah Kiai. Bagaimana manajemennya di situ? Pengelolaannya tentu atas hak prerogatif pada Ustadz atau Kiai tersebut. Jadi 100% pengelolaannya karena di rumahnya sendiri, maka itu tergantung pada Ustadz atau Kiai, baik terkait kurikulumnya, jadwalnya, maupun pengajarnya. Itu adalah yang menentukan Ustadz atau Kiai. Yang kedua, manajemen pengajian di langgar, surau atau masjid. Ini lebih melebar lagi, lebih luas. Langgar, surau, masjid digunakan sebagai sarana pembelajaran atau pengajian. Waktu dilaksanakannya biasanya setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, dan terkadang setelah sholat subuh. Tergantung di sini bagaimana pengelolanya, ya, menetapkan jadwal. Cuma ya, jadwal umumnya pada masyarakat itu adalah pada waktu-waktu tersebut. Karena pada waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana kondisi atau situasi rata-rata masyarakat ataupun anak-anak itu dalam jam-jam kosong, ya, jam-jam tidak ada kesibukan. Yang bekerja setelah maghrib atau isya itu sudah pulang, baik anak-anak yang sekolah itu juga sudah pulang, ya. Jadi waktu santai, ya, antara maghrib, isya, dan setelah subuh. Ini yang umumnya dilakukan di surau-surau atau masjid-masjid. Selanjutnya, manajemen pengajian dalam kelompok tahlilan. Tahlilan rutin maupun tahlilan hajatan. Tahlilan rutin dilaksanakan malam Jumat, sedangkan waktu pelaksanaan tahlilan hajatan itu bisa memilih hari-hari secara bebas, tergantung kesempatan yang dimiliki sohibul hajah atau pemilik acara. Nah, kalau tahlilan rutin itu biasanya disepakati, ya, antara pengurus atau ketua pengajian atau pembina pengajian dengan anggota, dengan masyarakat. Biasanya anggotanya meliputi tetangga sekitar, dan tempatnya biasanya tergantung kesepakatan, bisa di surau, di langgar atau musola, atau bisa juga dari rumah ke rumah, sesuai dengan kesepakatan para pengelola dan anggota tahlilan tersebut. Namun bila tahlilan hajatan ini biasanya di tempat orang yang mengundang. Misalkan ada tahlilan
uh, orang meninggal atau tahlilan orang yang sedang mengadakan hajatan walimahan, baik itu walimatul us, walimatul hitan, atau walimah yang lain-lain. Nah, itu ditempatkan di tempat sohibul hajah atau yang mengundang. Manajemennya atau kegiatan yang dilakukan adalah biasanya adalah dengan membaca doa-doa, tawasul, surat yasin, dan kadang bahkan juga diisi dengan sistem dengan pengajian atau ceramah singkat oleh pembina tahlilan tersebut. Berikutnya yaitu manajemen pengajian dalam kuliah 7 menit. Nah, kuliah 7 menit. Kuliah kok 7 menit gitu ya. Kuliah itu biasanya 4 tahun atau 8 semester. Ini ada kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit yang biasa disingkat kultum adalah pengajian yang disampaikan dalam durasi 7 menit. Tidak banyak atau tidak panjang lebar. Maksudnya dilakukan dalam waktu yang singkat. Tempat pelaksanaan bebas, bisa di masjid, kantor, sekolah, dan lain-lain. Biasanya kuliah 7 menit ini dilaksanakan setelah sholat fardu. Ini pada umumnya ya, biasanya dilaksanakan setelah sholat fardu, baik itu sholat fardu yang 5 ya, dan umumnya rata-rata adalah sholat subuh. Kenapa? Ya sesuai dengan kesepakatan dari para pengurus, biasanya pengurus masjid atau bisa juga dari musola ya, di mana kegiatan tersebut diadakan. Kuliah 7 menit untuk waktunya bebas, cuma pada umumnya yaitu setelah sholat fardu, dan yang paling banyak adalah setelah sholat taraweh ketika bulan Ramadan. Nah, ini biasanya menjamur sekali kuliah 7 menit setelah sholat taraweh. Sebelum mengadakan sholat witir, biasanya diisi dulu dengan kuliah 7 menit yang diisi oleh imam. Berikutnya, manajemen pengajian majelis taklim. Majelis taklim atau majelis ilmu merupakan perkumpulan pengajian. Motifnya adalah mencari ilmu agama dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ini khusus kalangan ibu-ibu rumah tangga yang merasa haus siraman rohani. Tempat pelaksanaan masjid atau rumah. Biasanya ada kelompok-kelompok majelis taklim Al-Nisa, majelis taklim Al-Khairat, majelis taklim apa ya. Itu penamaannya tergantung dari pada para pengelola. Biasanya di sini ada ketuanya yang disebut sebagai pemimpin, ketua atau pengasuh ya, majelis taklim, atau orang yang dituakan, orang yang lebih berilmu dan ilmu tentang ilmu agamanya lebih mendalam, biasanya itu yang dijadikan sebagai ketua atau pengurus. Anggotanya kebanyakan biasanya untuk majelis taklim ini adalah ibu-ibu ya. Apakah bapak-bapak? Tidak ada. Kalau bapak-bapak biasanya majelis pengajian tahlilan ya, itu yang sering ada. Kalau majelis taklim itu biasanya ibu-ibu. Kemudian manajemen pengajian dalam kursus privat. Nah, ini privat. Privat itu artinya pribadi atau individual. Model kursus privat ini disebabkan faktor kesibukan, ekonomi, dan sosial. Bagi orang yang tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti pengajian, baik di langgar, surau, atau masjid, dan lain-lain, maka solusi yang ditempuh adalah melaksanakan pengajian khusus di rumahnya dengan mendatangkan ustadz atau ustadzah sendiri. Jadi biasanya ini orang yang sibuk ya, orang yang sibuk yang ingin mendapatkan ilmu agama, dia mengundang ustadz atau ustadzah ke rumahnya ya, dengan tentu sistem kursus privat ya, 4 mata bisa jadi ya, bisa jadi 4 mata atau hanya keluarga tersebut yang pesertanya hanya keluarga tersebut, bisa satu keluarga, bisa satu orang, bisa beberapa orang dalam keluarga tersebut. Ini biasanya kalau kursus privat itu ada yang berbayar sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak. Berikutnya, manajemen pengajian umum. Ya, pengajian umum ini biasanya untuk khalayak umum, orang banyak. Waktu pelaksanaan pengajian secara garis besar menjadi 2.
yaitu terikat waktu tertentu dan bebas memilih waktu pelaksanaan pengajian. Yang terikat oleh waktu adalah pengajian Muharram, Maulid, pengajian Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Imtihan Akhir Al-Sanah, Nuzulul Quran, Halal Bihalal, dan Haul Akbar. Nah, ini yang terikat waktu. Kenapa? Ya waktunya hanya ada di bulan-bulan tertentu. Kalau Muharram itu ada di bulan Muharram, Maulid Nabi berada di bulan Maulid, dan Isra Mi'raj berada di bulan Rajab. Imtihan akhir itu biasanya akhir semester eh, pendidikan diniyah atau pondok pesantren. Nuzulul Quran ini biasanya di bulan Ramadan, halal bihalal di bulan Syawal, dan Haul Akbar ini biasanya untuk memperingati meninggalnya seseorang. Yang bersifat bebas dan terbuka yaitu tempat pelaksanaan biasanya di halaman masjid, rumah, dan lain-lain. Bebas dan terbuka itu tidak terikat waktu. Bisa kapan saja, bisa setiap pekan, bisa setiap bulan, bisa setiap 2 pekanan, bisa di masjid, bisa di lapangan. Nah, ini untuk yang bersifat bebas. Berikutnya, manajemen khutbah Jumat. Nah, kalau khutbah Jumat ini jelas hanya dilakukan pada hari Jumat pada jam waktu sholat zuhur. Khutbah Jumat merupakan penyampaian pesan-pesan Islam yang diselenggarakan setiap hari Jumat sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Khutbah Jumat itu yang efisien atau yang tepat adalah tidak terlalu panjang, pesan yang disampaikan mengena, singkat, padat, dan jelas dengan bahasa kaum yang dimengerti. Jadi, manajemen khutbah Jumat di sini diutamakan menggunakan bahasa kaum. Artinya, khutbahnya sendiri menggunakan bahasa Arab, namun ketika pada sesi wasiat dalam rukun khutbah, sesi wasiat tersebut diupayakan menggunakan bahasa kaum. Bisa bahasa, kalau di negara kita ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Madura, Sunda, dan lain-lain, tanpa menghilangkan bahasa Arabnya sendiri. Jadi bahasa Arab wajibnya itu tetap dibacakan, diselingi dengan penyampaian wasiat dengan bahasa yang dimengerti kaum. Supaya apa? Supaya jamaah sholat Jumat mengerti apa wasiat yang disampaikan oleh khatib. Kalau tidak diterjemahkan ke dalam bahasa kaum, maka mayoritas masyarakat di negara Indonesia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh khatib, dan wasiat tersebut kemungkinan besar tidak akan sampai kepada para jamaah. Ini terkait manajemen khutbah Jumat. Kemudian manajemen pengajian dalam hajatan keluarga. Nah, ini hajatan. Hajatan itu perlu atau kegiatan atau acara besar yang dilaksanakan oleh seseorang. Pelaksanaan pengajian jika ada hajatan seperti tasyakuran kehamilan, akikoh hitanan, pernikahan, keberhasilan memperoleh pekerjaan, keberhasilan memperoleh jabatan, tasyakuran haji, baik sebelum maupun sepulang ibadah haji, tempat pelaksananya biasanya di rumah pemilik acara atau di tempat-tempat tertentu di gedung yang disewa oleh pemilik acara atau yang punya hajat. Sistemnya bagaimana? Yang punya hajat mengundang undangan atau masyarakat tertentu yang diundang dan mengundang seorang ulama atau kiai atau ustadz untuk mengisi acara pengajian. Pesertanya adalah para undangan yang diundang oleh keluarga yang memiliki hajatan tersebut. Kemudian manajemen pembinaan kepribadian muslim melalui ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Kegiatan pembinaan kepribadian muslim melalui ESQ ini berupaya memadukan antara pesan-pesan Islami, khususnya dalam Al-Quran, dengan temuan-temuan sains teknologi modern yang bisa disaksikan langsung di layar melalui bantuan penggunaan multimedia. Nah, di sini manajemen pembinaan dalam pengajian ini, kepribadian muslim melalui ESQ, ditampilkan atau ditunjukkan berbagai macam fenomena yang berkaitan dengan emosional spiritual,
menggunakan media, biasanya menggunakan media fiber ya, yang bisa digambarkan secara jelas ya, sebuah diperagakan atau diperlihatkan, misalkan tentang makhluk hidup, manusia itu terdiri dari apa saja. Nah, itu disampaikan di situ, dijelaskan secara ilmiah dan secara agama. Termasuk juga mengenai ciptaan Allah yang lain. Ya, bagaimana kita mengkaji ciptaan Allah tentang bumi, planet, dan alam semesta itu ditampilkan dengan menggunakan media eh, media dengan sistem film. Biasanya di situ dibuatkan film yang menggambarkan tentang planet-planet ciptaan Allah. Supaya apa? Supaya lebih bisa dirasakan atau kita bisa menerka atau melihat, membayangkan ya seperti apa yang dijelaskan oleh pemateri. Oh, seperti ini ternyata. Bagaimana planet itu ketika dilihat dari luar bumi kita itu sangat kecil di hamparan luas eh, di hamparan luas langit Allah. Ya, jadi akan terlihat kecil sekali. Bahkan manusia tidak akan nampak, tidak akan kelihatan. Jadi di situ bisa menggugah eh, pengetahuan daripada para jamaah. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya presentasikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.